Halo gengs, welcome back to Sinopsis Film barengan siapa lagi kalau bukan Vandira. Di video kali ini aku mau nge-review film sequel buatan dari sutradara Yon Sang-ho nih. Kalau kalian udah nonton film pertamanya, pasti kalian bakal tahu banget sama film yang bakal aku review kali ini. Tapi gengs, please banget ya sebelum kita lanjut, aku pengen kalian subscribe dulu channel Sinopsis Film biar aku tambah semangat bikin konten buat kalian. Thank you. Yap gengs, film Train to Busan udah berhasil banget nih bikin penonton merasa tegang, berdebar-debar dan tersentuh saat menyaksikannya. Dalam Train to Busan, zombie ini digambarkan berada dalam kereta dan orang-orang yang selamat harus bertahan hidup hingga kota selanjutnya. Kemudian 4 tahun berikutnya gengs, Yon kembali dengan film serupa yang diberi judul Peninsula. Banyak orang beranggapan Peninsula merupakan Train to Busan 2 atau sequel dari film zombie Yon yang sukses itu gengs. Namun diberitakan oleh Rotten Tomatoes, Peninsula berbeda dengan Train to Busan. Tidak ada lagi Sok Woo atau Gong Yoo yang menjadi aktor utama dalam Train to Busan itu. Gong Yoo diceritakan meninggal gengs karena menyelamatkan anaknya. Dan Yoon memastikan kalau tokoh-tokoh dalam Peninsula sepenuhnya baru dan tidak berkaitan dengan cerita pertamanya. Film bergenre horor aksi ini sudah tayang pada Juli 2020 lalu ya gengs di Korea. Di film ini, Peninsula pun dibintangi oleh Kang Dong Won yang berperan sebagai Jun Suk, di mana ia akan berjuang keras melawan zombie yang telah mendominasi negaranya. Lalu ada Lee Jung Hyun yang berperan sebagai Min Jung, wanita kuat yang memimpin semua orang agar tidak menyerah melawan para zombie. Selain itu gengs, ada aktris cilik Liri yang berperan sebagai Jun, salah satu anak yang bertahan menghadapi situasi sulit tersebut bersama tokoh Min Jung. Sejumlah penggemar film thriller pun sangat penasaran ya dengan cerita Peninsula ini gengs. Cerita Peninsula ini sendiri bermula dengan penggambaran wilayah Korea yang menjadi porak-poranda sejak serangan zombie di tahun 2016. Tapi di antara kehancuran itu gengs, ada beberapa orang yang selamat dari amukan zombie. Salah satu di antaranya adalah tentara bernama Jung Suk atau Gang Dong Won yang melarikan diri ke Hong Kong. Usai 4 tahun berselang, Jung Suk bersama Chul Min dan 2 orang Korea lainnya harus kembali ke Incheon di Semenanjung yang dikarantina dan mengambil truk makanan yang ditinggalkan yang berisi kantong uang tunai senilai total 20 juta dolar Amerika Serikat gengs. Keempatnya tiba pada malam hari berikutnya dan setelah beberapa pencarian mereka menemukan truk itu. Namun sayangnya gengs, mereka menemukan zombie juga. Keempatnya pun melarikan diri dari daerah itu tanpa cedera dengan truk saat zombie mulai mengejar mereka. Sebenarnya nih gengs, sequel ini menjadi sebuah harapan ya bagi para penonton Train to Busan yang penasaran dengan nasib seorang anak dan ibu yang terselamatkan di film pertamanya. Tapi sayangnya harapan itu tidak dapat terpenuhi gengs. Film pertamanya yang tayang 4 tahun lalu itu emang sangat sukses dan mendapat banyak sekali penghargaan, bahkan jadi rebutan studio Hollywood untuk digarap remake-nya. Tapi sayangnya gengs, sequel ini ternyata justru banyak dikritik oleh beberapa kritikus film, termasuk juga penontonnya yang mengharapkan sequel film ini sebagus film pertamanya. Kebanyakan dari mereka ini justru kecewa karena alur dan ceritanya yang amat jauh dari film pertamanya itu. Ada sejumlah alasan kenapa Train to Busan 2 Peninsula tidak terlalu disukai oleh penonton gengs, seperti cerita dan konflik yang jauh berbeda dari film pertamanya.
Jika film pertamanya bercerita tentang orang-orang yang ingin kabur dari zombie, film keduanya ini bertolak belakang, gengs. Di film Peninsula ini, tokoh yang sudah selamat malah kembali lagi ke Korea tempat wabah zombie berasal, hanya untuk mengambil sebuah hal yang menurut sebagian penonton rasanya tidaklah penting. Kemudian, gengs, porsi drama di film Peninsula ini juga terasa nanggung. Mungkin di antara kalian yang sudah nonton film Train to Busan pertama ya, menjadi salah satu orang yang nangis ketika nonton film itu. Tapi kalau kalian nonton Train to Busan 2, mungkin di film keduanya ini kamu juga tidak akan terlalu terbawa emosinya, gengs, karena porsi drama di film keduanya ini tidak sebanyak di film pertamanya. Film keduanya ini lebih fokus ke action dan kejar-kejaran dengan para gangster dan juga zombie tentu saja. Selain itu, gengs, banyak orang bilang kalau zombinya kurang greget. Zombie di film keduanya ini tidak semenarik film yang pertama, gengs. Lebih tepatnya, kurang menyeramkan dan biasa saja. Cara zombie menyerang manusianya pun bisa dibilang juga biasa saja, seperti film zombie pada umumnya. Banyak penonton yang kecewa, gengs, karena porsi fighting dengan zombinya yang lebih sedikit dibandingkan kejar-kejaran dengan gangster. Tidak seperti di film pertamanya. Kemudian ada alasan lain nih yang sering banget dibicarakan sama banyak orang. Mungkin kamu salah satunya. Ada yang bilang kalau pemainnya kurang tampan, gengs. Ya sih ya, gak bisa dipungkiri kalau pas lagi nonton film Korea atau drama Korea, yang kita tunggu pasti para pemainnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu kan. Serupa dengan film Train to Busan Prison Peninsula ini, gengs. Ketika kebanyakan orang mengkritik film dari segi alur dan juga konfliknya, ada beberapa key movie lovers, khususnya para wanita ya, yang justru kecewa karena pemain atau aktor di film keduanya ini kurang tampan, tidak seperti di film pertamanya. Sebenarnya, gengs, perihal fisik itu bisa kita kompromikan ya. Tapi emang gak bisa dibohongi sih kalau sebuah film akan sangat laku banget kalau pemainnya cantik dan juga ganteng. Meski sebenarnya ukuran ganteng dan cantik itu relatif ya. Dan terakhir, gengs, ending film Train to Busan Prison Peninsula ini pun juga terkesan dipaksakan. Banyak kritikus film yang mengkritik ending dari film ini, gengs, yang menurut mereka terlihat seperti dipaksakan. Merespon kritikan itu, Yeon Sang Ho mengakui kalau dirinya memang sengaja membuat akhir yang berbeda karena ingin menyampaikan pesan positif bagi masyarakat sehingga Peninsula bisa benar-benar menghibur penonton. Nah, keinginannya itu ia tuangkan melalui beberapa karakter yang ingin melarikan diri dari Korea karena serangan para zombie gangs dan sejumlah permasalahan dengan manusia lainnya. Namun sesungguhnya dunia luar juga tidak lebih baik dan menjanjikan. Yeon juga menyatakan kalau Train to Busan 2 Peninsula ini bisa ditonton oleh semua umur, gengs. Dengan demikian, ia pun memastikan pesan yang ingin disampaikan sejak awal bisa tersalurkan dan diterima dengan baik oleh penonton. Walaupun begitu ya, gengs, di hari pertama rilis nih, Peninsula sudah memecahkan rekor baru untuk jumlah penonton bioskop hari pertama tertinggi dari semua film yang dirilis sejak adanya wabah. Kemudian, Dewan Film Korea pun juga mengumumkan jumlah penonton Peninsula telah melampaui 1 juta penonton pada Sabtu 18 Juli 2020. Tepatnya pada pukul 8:10 waktu Korea, gengs, film sequel dari Train to Busan itu menembus angka 1.790.000 penonton. Gak cuma pecahkan rekor 1 juta penonton saja dalam 4 hari, gengs, Peninsula juga masuk seleksi festival film bergengsi loh. Peninsula mendapat undangan resmi dan masuk dalam daftar 2020 Official Selection di Festival Film Cannes 2020. Festival
Festival Film Cannes 2020 ini merupakan festival tahunan yang diselenggarakan di Cannes, Prancis. Festival ini meninjau berbagai film baru dengan macam-macam genre dari seluruh dunia, gengs. Jadi bagaimanapun juga, gengs ya, film hanyalah hasil buatan tangan manusia yang memiliki kekurangan. Tapi overall, bagiku ya gengs, film ini cukup menghibur untuk ditonton bagi penggemar film dengan tema kejar-kejaran. Actionnya yang cukup menegangkan dan banyak kejutan di film ini cukup bisa menjadi tontonan dan hiburan di saat-saat seperti sekarang ini. Oke geng, sampai di sini dulu ya review film kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sinopsis Film dengan cara subscribe, oke? Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.